Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas pagi untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Selamat pagi ya, kita berada di hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi. Weekend biasanya nggak terlalu banyak news. Lalu akan ada news apa aja nih minggu depan? Kalau kita lihat sih dari data-data ini menunjukkan akan ada beberapa data inflasi dari Inggris ya, teman-teman. Kemudian juga akan ada data soal core retail sales untuk Amerika Serikat. Ini newsnya di hari Kamis, akan mulai lebih banyak news lagi. Kemudian akan ada data soal CPI serta PPI untuk Uni Eropa sama Inggris ya. Di hari Rabunya, kemudian dari Amerika Serikat akan ada data soal crude oil inventory, kemudian initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index. Ya, itu sih beberapa data. Nggak terlalu gimana-gimana sih menurut saya data ya. Data untuk minggu depan. Dan memang minggu yang epic itu adalah minggu kemarin setelah rilis data CPI serta PPI Amerika Serikat yang di mana inflasi masih tetap bertahan, teman-teman. Cuman ya kalau secara jangka panjang inflasi udah turun jauh dari 8%, sekarang udah berada di bawah dari 4% ya. Itu kan merupakan sebuah perubahan yang udah sangat-sangat signifikan ya. Tinggal dikit lagi sebenarnya. Dan bila mana kalau kita cek dari Fed Rate Monitor Tools, ini adalah sebuah tools yang dipakai untuk memprediksi nih kira-kira dari seluruh anggota Fed itu yakin nggak sih kalau masih bakal naikin suku bunga atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari datanya ini menunjukkan bahwa konsensus itu saat ini 93% itu yakin bahwa Fed akan mempertahankan suku bunganya di 5,5%, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah sinyal yang bagus. Kenapa? Karena sudah beberapa waktu terakhir Fed itu menahan suku bunganya ya, tidak menaikkan. Dan semoga saja ini didukung sama tingkat inflasi yang semakin turun juga. Kalau inflasinya naik, nah itu bisa menjadi sinyal hawkish juga buat buat Fed, teman-teman. Ya, semoga aja rilis data ke depannya ini bakalan cenderung positif buat market, artinya inflasi cenderung mengalami penurunan. Kita akan mulai langsung pembahasannya dari market global ya teman-teman. Yang pertama ada US authorities selalu memonitor untuk China, perusahaan-perusahaan China terutama yang connect sama pertambangan Bitcoin di negara mereka. Jadi ini pemerintahan Amerika Serikat lagi sensi banget teman-teman sama China karena memang mereka dalam perang dagang ya, di mana Cina kemarin memblok penjualan dari Apple khususnya untuk para pekerja pemerintahan atau PNS di sana. Kemudian dari Cina sendiri itu mengurangi ekspor bahan-bahan yang berhubungan sama chips. Jadi pokoknya ini perang dagang lah teman-teman antara si Cina sama Amerika Serikat. Dan tentunya karena Cina mengurangi ekspor bahan baku ya kan untuk Amerika Serikat juga memblokir teman-teman sebagian besar penjualan chipset yang sudah jadi di sana ke Cina. Jadi ini pertarungan luar biasa nih antara Cina sama Amerika Serikat, dan Amerika Serikat pun sudah memantau ya sejumlah tempat yang diduga bisa saja berpotensi untuk mengganggu keamanan Amerika Serikat. Laporan tersebut menyoroti beberapa konsekuensi dari pendirian operasi penambangan yang terkait dengan pemerintahan Tiongkok atau warga negara tertentu di tengah ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Banyak perusahaan pertambangan yang meninggalkan Tiongkok pada 2021 karena pemerintahannya melarang operasi mereka. Jadi miners itu lari teman-teman dari Tiongkok pindah ke negara lain, salah satunya Amerika Serikat. Dan mereka memaksa beberapa perusahaan untuk pindah ke yuridis AS dan juga yuridis yang ramah kripto di Texas dan juga Wyoming. Banyak otoritas Amerika Serikat yang telah menargetkan individu dan juga perusahaan yang terhubung sama Tiongkok melalui kripto. Jadi intinya itu nih, ada sebuah ketegangan yang terjadi di area dekat penambangan kripto di Amerika Serikat. Lalu ada berita terbaru dari Ferrari, akhirnya menerima pembayaran mobil mereka ya, teman-teman, menggunakan kripto. Wah, ini berita yang bagus teman-teman, di mana salah satu perusahaan mobil
yang bisa dibilang cukup mahal ya, Ferrari akhirnya mengikuti jejak beberapa perusahaan lainnya di sana yang sudah mulai ramah terhadap kripto. Termasuk juga ya Tesla yang sudah lebih dulu menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Semoga aja adopsi dari kripto makin lama makin naik nih teman-teman. Karena dengan jumlah utility yang semakin lama semakin bertambah ya, atau kegunaan kripto yang makin lama makin bertambah. Kemudian ini ada kata analis. Wah, ini kata analis lagi. Kata analis ada sinyal approval untuk new Bitcoin ETF. Saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan mengenai pandangan saat ini. Jadi analis Bloomberg ya, James Seyfarth, ini mengatakan bahwa ya kemungkinan besar ETF Bitcoin ini bakalan di-approve. Mungkin akan melalui banyak drama dan juga penundaan. Tapi mereka punya deadline, teman-teman. Sekitar 90% chance-nya untuk di-approve, terutama buat ARK Invest di apa nih, Januari tanggal 10 ya. Januari tanggal 10 berarti tahun depan, teman-teman. Siap-siap aja nih, isu daripada ETF ini bakalan merombak naik lagi. By the way, SEC ini udah beberapa kali kalah gugatan. Kemarin beritanya kan dia akhirnya kalah gugatan melawan Grayscale. Di mana SEC sudah tidak bisa melakukan appeal lagi katanya. Kemudian sebelumnya mereka juga udah kalah telak melawan XRP, teman-teman. Jadi bener-bener SEC di dalam pemerintahan Gary Gensler ini kayak goyah ya. Goyah. Semoga aja Gensler bisa digantikan, teman-teman. Digantikan sama orang yang lebih ramah lah terhadap regulasi, khususnya market kripto. Ya kita doakan semoga seperti itu ya. Supaya market kriptonya bisa lebih bagus lagi ini ke depannya, terutama soal pergerakan-pergerakan yang kemarin sudah sempat ditekan cukup dalam. Kemudian ini ada sebuah data soal industri di apps dari ekosistem kripto. Sebenarnya saat ini didominasi dengan apa sih? Kalau kita lihat dari datanya, teman-teman, ini ada data dari kuartal ketiga 2022 sampai kuartal ketiga, sorry, 2022 ya, kuartal ketiga 2022 sampai kuartal ketiga 2023. Kalau kita lihat dari datanya, overall ada beberapa jumlah sektor yang mengalami peningkatan. Salah satunya adalah sektor DeFi yang sempat mengalami penurunan di kuartal pertama 2023, tapi di kuartal kedua 2023 itu udah mulai mengalami kenaikan. Jadi kuartal pertamanya dia turun, kuartal keduanya naik, kuartal ketiganya turun lagi. Kemudian dari games itu masih dalam posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang turun parah itu sih dari DeFi ya sama NFT. Teman-teman, NFT ini sempat turun nih di kuartal kedua, tapi kuartal ketiga 2023 udah naik lagi. Dan nah, sosial media Web3 atau Web3 social fi kalau orang bilang, itu mengalami peningkatan adopsi yang lumayan signifikan dari kuartal ketiga 2022 sampai kuartal ketiga 2023. Terjadi peningkatan. Terbukti dengan beberapa platform seperti fintech, itu namanya. Ya itulah yang sosial media itu yang connect sama Twitter, kemudian juga Star Arena kemarin ya. Itu juga naik juga. Blockchain yang paling mendominasi untuk gaming saat ini adalah Wax. Yang kedua adalah Solana, BNB Smart Chain, kemudian juga ada Hype, Slake, Polygon, dan lain sebagainya. Ini beberapa platform yang paling populer untuk game Web3, teman-teman. Ini kayaknya Splinterland nih seru nih, teman-teman. Siapa pernah main. Dan sisanya yang lain Alien World. Alien World ini dibuat oleh platform apa ya? Kayaknya pernah kita bahas juga ya di segmen analisa kripto. Ya itulah teman-teman beberapa platform dan juga perkembangan dari jaringan Web3 makin lama memang makin bervariasi ya. Market sekarang udah mulai lebih banyak ke sosial media Web3. Apakah sosial media Web2 bakalan cepat digantikan nih, teman-teman, karena ada Web3 ini? Kita nggak tahu pasti. Ya, semoga aja perkembangan kedepannya untuk market blockchain, kripto itu bisa semakin glowing lagi, grow lagi teman-teman di kuartal pertama 2024 nanti, atau di tahun 2024 2025 ya. Nah, ini ada sebuah data untuk overall dari pasar kripto. Pasar kripto, teman-teman, kalau kita lihat memang secara value makin lama makin turun ya, secara kapitalisasi pasar turun, dari volume perdagangan juga udah jauh turun, teman-teman. Bahkan posisi sekarang itu setara dengan yang terjadi di 2019 kemarin.
Kemudian dominasi Bitcoin dan juga kawan-kawan. Kalau kita lihat dari datanya sih menunjukkan Bitcoin memang paling mendominasi. Yang kedua ada Ethereum dengan jumlah gap yang cukup tinggi. Teman-teman kalau kita perhatikan Bitcoin itu mendominasi 44,49%. Sementara Ethereum dominasinya adalah di 18,95%. Di bawahnya ada USDT, BNB, XRP. BNB masih lebih tinggi daripada XRP untuk dominasinya. Kemudian ini ada data soal Fear and Greed. Kalau kita perhatikan sih, Fear and Greed-nya menunjukkan dalam posisi yang netral, ada di poin 40-an. Ya, tapi ini beberapa kali udah menyentuh level Fear, tapi udah balik naik lagi ke level netralnya. Artinya sentimen dari market sekarang masih sedang bertabrakan antara negatif sama positifnya. Kemudian dari market derivatif, perdagangan kripto itu naik lumayan signifikan belakangan ini, teman-teman. Artinya orang-orang lebih banyak yang trading di perpetual ya, di market futures. Kemudian ini ada data soal volatilitas dan juga option di Bitcoin. Trennya terus mengalami penurunan. Volatilitas pada opsi di Ethereum juga masih dalam proses penurunan. Nah, dari berita yang lain, ini ada berita dari California, gubernur itu sign untuk bill regulate cryptocurrency. Wah, ini berita bagus nih teman-teman. Dari negara bagian California saat ini sedang menandatangani atau menyetujui untuk undang-undang terbaru regulasi kripto di kawasan tersebut. Nah, karena Amerika adalah sebuah negara yang sifatnya elektoral, di mana negara ini dibagi ya dengan beberapa wilayah negara bagian, teman-teman. Yaitu beberapa negara sekarang memang sudah membuat regulasi soal kripto, namun sebagian besar sih masih belum. Jadi ini buat kedepannya karena beberapa negara bagian udah mulai membuat regulasinya, tentunya diharapkan sih kripto ini bisa semakin legal di sana. Meskipun ya diawasi ketat, namun adopsinya semoga bisa lebih masif, teman. Lalu ada salah satu investor kawakan, Ray Dalio, memprediksi bahwa sekarang yakin 50% kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Dari pandemi global, lockdown, hingga kemungkinan Perang Dunia Ketiga hanya dalam waktu 3 tahun. Wah, kenapa nih Ray Dalio tiba-tiba meyakini, teman-teman? Ini disebabkan karena konflik dari Israel dan juga Hamas yang semakin meluas. Hati-hati ya, teman-teman, ini bisa saja menjadi potensi yang buruk untuk kedepannya. Tapi dia memprediksi 3 tahun lagi. 3 tahun ke depan. Kemudian ini ada data dari the Kobeissi Letter itu bikin sejak Fed mulai menaikkan suku bunga pada Maret 2022, jumlah kebangkrutan bulanan meningkat. Wah, ini data soal kebangkrutan ya, US bankruptcy untuk feeling, teman-teman. Sekarang masih dalam tren peningkatan di mana banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengalami kesulitan likuiditas. Datanya bakalan terus meningkat seiring dengan agresifnya The Fed. Makanya kalau teman-teman ngikutin beberapa waktu lalu, The Fed itu sempat pidato ya kan, pidatonya berisi apa? Fokus mereka sekarang itu bukan menurunkan inflasi lagi, melainkan untuk menstabilkan ekonomi jangan sampai masuk ke jurang resesi atau dalam posisi hard landing. Jadi bisa dibilang Fed ini udah nggak hawkish lagi, udah mulai berkurang hawkishnya teman-teman. Dan semoga aja sih Fed bisa lebih bijak lagi dalam hal mengambil keputusan. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali perekonomian yang lumpuh, banyak bank-bank yang kesulitan likuiditas, banyak perusahaan-perusahaan yang juga berpotensi untuk mengalami kebangkrutan untuk kedepannya. Gitu. Lalu ada data soal peningkatan 10 year Treasury Yield History. Ini adalah obligasi Amerika Serikat, terutama untuk 10 tahun, teman-teman. Kalau kita lihat sekarang rate-nya berada di kisaran 4,8, mendekati 5%. Kalau yang terjadi dari waktu sebelumnya, peningkatan yang terjadi saat ini itu lebih tinggi daripada krisis subprime mortgage. Ya mendekati subprime mortgage sih teman-teman, belum terlalu tinggi juga ya, ada di poin 5% kalau subprime mortgage kemarin. Kemudian ini lebih tinggi daripada krisis kredit di Euro di Amerika Serikat, di Uni Eropa. Kemudian juga lebih tinggi daripada jumlah obligasi waktu 2018. Jadi kenaikan dari treasury yield ini sangat-sangat mempengaruhi yang namanya Fed balance sheet.
Fed balance sheet ini adalah jumlah uang yang beredar, uang dolar yang beredar, teman-teman. Makin lama dia makin turun. Semakin turun, semakin kecil likuidasi yang ada di market. Semakin kecil ya semakin susah juga untuk harga-harga barang naik karena transaksi cenderung lambat, teman-teman. Nah, ini sebenarnya berkorelasi positif sama pergerakan dari Bitcoin, inflasi. Jadi ini ada korelasinya. Kalau Fed balance-nya terus turun, inflasi akan cenderung turun. Kalau inflasi turun, Fed nggak hawkish, itu akan berkorelasi sama Bitcoin. Tuh. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Apakah Bitcoin menarik atau enggak? Overall, dilihat dari time frame weekly, pergerakan dari Bitcoin masih cenderung didominasi oleh bearish. Di perdagangan kemarin, kita cuma create doji. Sekarang kita create untuk candle merah, teman-teman. Namun candle merahnya ini bisa dibilang ya masih cukup oke sih, teman-teman. Dari MACD, saya masih melihat ini ada potensi penurunan lanjutan. Jadi masih harus hati-hati ya, masih harus waspada. Histobarnya masih cenderung merah. Kemudian bila mana dilihat dari time frame daily, pergerakan Bitcoin juga kurang lebih nggak terlalu ngangkat. Memang ada beberapa kenaikan yang terjadi. Dari beberapa indikator, volume perdagangannya turun, kemudian smart money juga cenderung mengalami penurunan, histobar dari MACD juga sama mengalami penurunan. Jadi saat ini dia sudah bergerak turun di bawah dari ascending channel dan sudah breakdown. Kita melihat ada potensi Bitcoin mengalami penurunan lanjutan ke kisaran 25.000. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi ini sudah ada potensinya. Kita akan lihat gimana ke depannya pergerakan dari market ya. Indeks dolar itu masih terus menguat dalam beberapa waktu. Ya, S&P 500 juga udah mulai turun, kemudian juga dari gold pun juga udah naik signifikan nih kemarin karena meningkatnya potensi resesi yang terjadi. Wah, gimana nih? Apakah Bitcoin bakalan menjadi salah satu aset yang dipilih ketika resesi, ketika krisis? Kalau iya, harusnya Bitcoin mengalami kenaikan. Tapi kalau tidak, Bitcoin mungkin akan ngikutin pergerakan dari market S&P yang mana mengalami koreksi lanjutan. Jadi dari saya gitu aja buat market Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau dapat update informasi terbaru, kalian bisa join langsung ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Andre. Makasih.